Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang terkasih. Senang bisa menyapa kita yang mendengar pada hari ini. Semoga sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama boleh menguatkan dan memantapkan iman kita kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi yang indah ini, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan satu hari lagi. Semoga hikmat-Mu boleh memampukan kami menjalankan segala sesuatu dengan baik dan optimal, dan bantulah kami untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Bersabdalah Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 49. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku, dan kamu tidak menghormati aku." Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema kita pada hari ini Yesus luar biasa. Saudara, satu pertanyaan yang mau kita renungkan, kira-kira apa yang akan terjadi jika orang Kristen tetapi ia tidak mengenal Yesus? Ia dinyatakan sebagai orang Kristen, tapi ia tidak mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rasa-rasanya agak aneh ya. Pasti orang tersebut menjadi Kristen karena sebuah paksaan atau ikut-ikutan. Sehingga ketika ia menjalankan kehidupannya, ia tidak mampu memahami apa yang menjadi ajaran Kristus itu sendiri. Bisa juga orang tersebut hanya menjalankan ritus agama saja, dan bukan karena ucapan syukur, kerinduan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga pasti orang tersebut akan selalu berlawanan dengan sabda Tuhan. Ketika ada sabda Tuhan yang sifatnya menegur atau menasehati, pasti orang-orang tersebut akan menolak. Nah, saudara sekalian, pada bacaan kita yang satu ayat ini menggambarkan bahwa orang Yahudi menolak Yesus. Mereka tidak mengerti siapa Yesus yang adalah Mesias. Sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan setan. Bahwa Yesus itu adalah orang asing. Dan kalau kita lihat pada ayat 48 dan ayat 49, Yesus orang asing yang sedang kerasukan setan. Dan pada akhirnya pun orang Yahudi marah dan hendak melempar Yesus dengan batu saat Yesus menjelaskan siapa diri Dia. Saudara, kegagalan orang Yahudi mengenal Yesus berdampak pada respon mereka. Mereka tidak mau dinasihati, mereka menutup diri dan tidak menerima ajaran kebenaran yang Yesus jelaskan. Bahkan mereka melihat Yesus gila. Yesus bukan orang Yahudi. Saudara, pada dasarnya memang pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu merasa terusik akan keberadaan Yesus yang sudah mulai populer. Banyak orang menjadi percaya. Bahkan Yesus banyak melakukan mujizat dan menjelaskan siapa dirinya. Dan dengan ini Yesus semakin terkenal dan semakin diakui oleh banyak orang sebagai Mesias. Ini adalah ancaman bagi petinggi umat Yahudi pada saat itu. Jadi mereka memilih untuk menyingkirkan Yesus saja. Itu yang terbaik. Saudara, ketika kita mengenal siapa Yesus, tentu kita akan melakukan semua perintah dan titahnya dengan setia. Karena kita meyakini bahwa kesetiaan itu akan menyelamatkan kita, kesetiaan itu akan membuat kita hidup. Terlebih
kita akan melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang luar biasa berkarya dalam hidup kita. Pertanyaan saya terakhir, apakah Yesus itu luar biasa buat hidup kita semua? Mari kita melihat pengalaman, mari kita melihat apa yang telah terjadi di dalam hidup kita sampai saat ini. Kita hitung berkat Tuhan, hitung karya Tuhan yang besar yang telah kita alami sampai saat ini. Itu akan menjadikan kita merasakan betapa hebat dan dahsyat Allah kita yang telah menyertai kita. Mari saudara terus perdalam kedekatan kita dengan Tuhan, baca Alkitab. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa, yang terus berkarya untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Suatu ketika Nazaruddin Hoja duduk setelah ia kelelahan memetik semangka di kebunnya. Saat ia beristirahat di bawah pohon kenari, ia berkata kepada Tuhan, "Aku tidak mengerti kenapa pohon sebesar ini buahnya kecil. Seharusnya buahnya sebesar semangka. Dan kenapa semangka malah pohonnya merambat di tanah?" Gumam Nazaruddin. Tepat saat Nazaruddin berhenti menyelesaikan kalimatnya, sebiji kenari jatuh mengenai kepalanya. Keletok. Nazaruddin mengelus kepalanya. "Meski buah kenari kecil, tetapi cukup membuat kepala saya sakit." Kembali ia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, sekarang aku tahu kenapa kau tak menaruh semangka di pohon besar ini. Aku pasti mati kalau kau menuruti ucapanku tadi." Saudara sekalian, cara Tuhan bekerja dalam hidup kita unik dan kadang tidak mudah untuk dipahami. Tetapi semua yang ia kerjakan untuk hidup kita adalah yang terbaik. Dan dahsyat apa yang Allah kerjakan. Bukan menurut kita, tetapi menurut Tuhan. Selamat berproses. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk setia dan terus memahami bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami pada hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin.